Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini khusus kami buat untuk meresponi pertanyaan-pertanyaan para pemirsa seputar iman Kristen yang saudara sudah sampaikan melalui SMS, telepon, dan WhatsApp kepada tim Respon Pijar TV. Kami senang melayani respon saudara. Untuk itu, kirimkan pertanyaan, permohonan doa, ataupun saran saudara ke nomor telepon yang tertera di layar kaca. Kami akan senantiasa berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara baik secara langsung maupun melalui program-program yang kami buat khusus bagi saudara. Selamat menyaksikan. Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang cukup banyak dipertanyakan di kalangan orang Kristen dan juga pemirsa Pijar TV, yaitu tentang keselamatan. Ketika kita berbicara tentang keselamatan, kita harus juga berbicara tentang dosa. Karena keselamatan dan dosa tidak dapat dipisahkan. Karena kalau dosa tidak ada, tentu keselamatan juga tidak ada. Demikian juga sebaliknya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang dosa di episode ini. Pada episode berikutnya, kita akan berbicara lebih detail tentang keselamatan. Ya. Kalau saya tanya kepada banyak orang, apa arti keselamatan? Ada yang mengatakan hidup yang kekal, naik ke surga, hidup di bumi baru dan langit baru. Tapi apakah betul itu adalah keselamatan? Oke, kita akan membahasnya pada kesempatan ini. Tetapi sebelum kita membahas tentang keselamatan, kita harus tahu bahwa keselamatan itu tidak pernah terlepas dari dosa. Karena kalau dosa tidak kita perbincangkan, berarti kita tidak akan memperbincangkan juga keselamatan. Jadi dua hal ini saling berkaitan dan sangat erat. Karena keselamatan ada karena ada dosa. Karena kalau dosa tidak ada, keselamatan pun tidak ada. Jadi hal yang pertama bahwa keselamatan itu artinya berhubungan dengan dosa. Nah, coba kita lihat. Kita melihat apa itu dosa. Karena ketika kita salah mendefinisikan dosa, kita akan salah juga mendefinisikan apa arti keselamatan. Sebagai contoh, kalau saya tanya banyak orang, apakah itu dosa? Membunuh, membenci, berzina, korupsi, iri hati, menipu, dan lain sebagainya. Masih banyak kejahatan-kejahatan yang bisa disebutkan yang mereka sebut sebagai dosa. Dan saya mau mengatakan, kalau definisi dosa seperti itu, saya tidak membutuhkan Yesus sebagai juru selamat saya. Betul kan? Karena ketika saya sudah tidak melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, berarti saya sudah tidak berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu apa itu dosa? Ya, dosa itu kalau kita melihat dari bahasa aslinya adalah hamartia. Yaitu artinya adalah meleset dari sasaran. Apa yang meleset? Sasarannya apa? Jadi dosa itu sebetulnya bukan bicara tentang perbuatan yang tadi sudah kita sebut, tetapi berbicara tentang status kita di hadapan Allah. Jadi dosa berbicara tentang status. Status yang seperti apa? Jadi dosa adalah situasi di mana manusia sedang tidak berkeadaan sesuai dengan rencana penciptaan mula-mula. Ketika Allah menciptakan manusia mula-mula, Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu hilang. Inilah yang disebut dengan hamartia, bahwa rencana penciptaan mula-mula manusia itu meleset dari kehendak Tuhan pada mulanya. Yaitu apa? Segambar. Ingat, kita harus bicara dulu tentang dosa, baru kita bisa memahami keselamatan dengan benar. Coba kita lihat bagaimana Alkitab menyatakan status kita di hadapan Allah.
Kita akan baca di dalam Roma 3 ayat 10-12 bagaimana status manusia yang sudah jatuh di dalam dosa terhadap Allah. Ya, dikatakan demikian, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita melihat di ayat ini bahwa tidak ada yang benar. Benar di sini secara manusia itu relatif. Mungkin orang bisa melihat seseorang itu benar. Tetapi benar di sini kalau dilihat dari dimensi Allah itu absolut. Jadi kita ini tidak ada yang benar di hadapan Allah. Di hadapan manusia mungkin benar. Jadi benar di sini harus dilihat dari dimensi Allah yang merupakan benar secara absolut dan bukan secara relatif. Ya. Dan di ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi. Apa artinya berakal budi? Padahal manusia bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan apapun di muka bumi ini. Bahkan gedung-gedung bertingkat diciptakan oleh manusia. Kok bisa dikatakan tidak berakal budi? Nah, maksud dari berakal budi dalam konteks ini adalah kita tahu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Di jiwa ini ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pikiran, perasaan, dan kehendak bukan lagi pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Tetapi pikiran, perasaan, dan kehendak manusia itu sendiri. Jadi manusia bukan lagi berpusat kepada penciptanya, tetapi berpusat kepada dirinya sendiri. Itulah dampak dari status kita berdosa di hadapan Allah. Tidak berakal budi. Ya. Dan di ayat tadi dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sekali lagi bahwa dosa ini bicara dengan status ya, itu tidak ada satu orang pun yang bisa mampu mencari Allah. Tapi kita lihat konsep agama. Agama itu adalah usaha manusia mencari Allah. Tetapi di dalam kekristenan, Allah yang mencari manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, siapa dulu yang mencari? Allah yang berkata, Adam di manakah engkau? Kenapa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia berusaha bersembunyi. Dia berusaha melarikan diri dari Allah. Dan dia berusaha untuk menjauhkan dirinya dari Allah. Itulah sifat dosa. Kita pun semua begitu, karena kita statusnya sudah dosa, kita akan berusaha untuk jauh dari Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencari Allah. Nah, ini kita harus pahamin dulu. Baru nanti kita bisa pahami keselamatan itu apa. Bahwa dosa itu membuat manusia tidak mampu untuk mencari Allah. Dan tidak mampu untuk mengenal siapa itu Allah pencipta langit dan bumi. Dan ayat 12 dikatakan, tidak ada yang berbuat baik. Loh, kok bisa? Kita ini kan sering berbuat baik. Saya sering mendonasikan, saya melakukan pelayanan, saya menolong orang banyak. Kok dibilang dalam ayat ini, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Sekali lagi, ayat ini harus dilihat dari perspektif Allah dan bukan manusia. Bahwa kita statusnya tidak ada yang berbuat baik di hadapan Allah. Di dalam Yesaya 64 ayat 5, Yesaya 64 ayat 5 dikatakan, Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Jadi semua perbuatan baik kita, segala kesalahan kita, itu di hadapan Allah menurut ayat ini seperti kain kotor. Dan kalau kita mau tahu yang dimaksud dengan kain kotor di sini, mohon maaf, ini adalah pembalut wanita. Ya, dalam konteks zaman dulu. Jadi satu kain yang sudah tidak mungkin dibersihkan dan harus dibuang. Kira-kira begitu.
Jadi kebaikan kita, perbuatan baik kita, kesalahan kita di hadapan Allah hanya seperti kain kotor. Dari definisi dosa ini kita bisa melihat bahwa keselamatan itu sebetulnya satu hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan dengan menggunakan kekuatan kita. Bahkan perbuatan baik apapun yang kita lakukan, Tuhan mengatakan hanya seperti kain pembalut wanita yang sudah terpakai. Bayangkan. Jadi betul-betul begitu parahnya dosa, ya, yang membuat status kita di hadapan Allah sangat jauh dan tidak bisa mungkin kembali. Nah, nanti kita bisa tahu bagaimana cara kembalinya di bagian di keselamatan. Ya. Jadi itu dulu bahwa tatanan berpikir manusia sudah rusak, ya. Dosa membuat manusia mati. Nah, coba kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 17 bagaimana hal ihwal dosa itu ada di dalam hidup manusia, ya. Bahwa dosa membuat manusia mati. Nah, ini adalah perintah Allah kepada Adam pada saat itu setelah dia menciptakan manusia pertama. Dia berkata demikian, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Jadi Allah berkata kepada Adam, jangan makan buah dari pohon ini. Karena kalau kamu memakannya, hari itu juga kamu mati. Pertanyaan saya, apakah Adam hari itu mati? Tidak, dia masih hidup. Bahkan dia diusir dari Taman Eden. Nah, apa kata mati di sini? Nah, kita harus memahami, karena mati ini berhubungan dengan dosa. Ini yang membuat manusia statusnya di hadapan Allah meleset. Jadi mati di sini adalah manusia terpisah dengan Allah. Nah, coba kita bandingkan. Kalau mati, kebalikan mati adalah hidup. Ya, coba kita buka Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Apa arti hidup di sini? Di sini arti hidup bahwa manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, manusia dengan Tuhan dapat berhubungan secara langsung. Ya, Allah bisa berbicara langsung di Taman Eden dengan Adam dan Hawa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu terputus atau disebut dengan kata mati. Sedangkan hidup di sini bahwa manusia dapat berhubungan dengan Allah. Nah, di sini dikatakan manusia dibentuk dari debu dan tanah dan Allah menghembuskan nafas. Artinya menghembuskan nafas bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sementara makhluk lainnya tidak ada roh, hanya manusia yang memiliki roh. Dan roh itulah yang membuat kita dapat berhubungan dengan Allah, bukan jiwa dan bukan tubuh. Hanya dengan roh lah. Ya, jiwa itu hanya dampaknya dan tubuh juga bisa merespon hubungan tersebut. Ya. Jadi akibat dosa, manusia tidak dapat lagi berpikir, berperasaan, dan berkehendak seperti pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Dosa membuat manusia memiliki pola pikir, perasaan, dan kehendaknya sendiri. Sehingga fokus manusia hanya kepada dirinya sendiri dan bukan lagi berfokus kepada kehendak Allah sebagai pencipta. Atau bahasa sehari-harinya kita sebut gagal fokus atau gafok. Jadi manusia sudah gafok. Sudah tidak berfokus lagi apa kehendak Allah di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dosa. Jadi kita bisa tahu bahwa dosa itu betul-betul membuat manusia terhilang dan tersesat. John Calvin mengatakan kita semua sesat seperti domba. Jadi secara positif manusia tidak mampu berbuat baik. Sedangkan secara negatif manusia tidak mampu untuk menolak dosa. Kita baca di dalam Roma 7 ayat 15 sampai 20. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat.
tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Lihat, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa dosa begitu luar biasanya kekuatannya. Bahwa dosa memiliki satu kuasa. Dan satu-satunya kuasa yang bisa menghancurkan kuasa dosa hanya kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya Yesus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Aku sudah menyelesaikan tugasku." Bahwa maut bukan lagi bagian dari orang-orang percaya. Jadi bagian ini sudah kita bahas tentang apa itu dosa. Nanti kita akan bahas lagi apa itu keselamatan. Tapi yang penting untuk mengerti apa itu keselamatan, kita harus mengerti dulu apa itu dosa dan seberapa parahnya dosa menghantui setiap kehidupan kita. Demikianlah pembahasan kita mengenai dosa. Pada kesempatan berikutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai makna keselamatan. Tetap saksikan program Merangkai Nilai Kehidupan di hari dan jam yang sama. Hanya di Pijar TV. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara telah menyaksikan program ini. Tetaplah saksikan program ini setiap hari di Pijar TV agar kita dapat bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap donasi yang rutin saudara kirimkan kepada kami. Kami mampu memproduksi program ini dan terus mengudara ke seluruh Indonesia melalui beberapa platform satelit oleh karena dukungan dana saudara. Donasi saudara membantu kebenaran firman terus tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu, saudara yang ingin menabur, silakan kirimkan dukungan dana ke nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Salam terang bagi Indonesia.